Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,93%. Dengan total market cap mencapai di 1,1 triliun US dollar, sudah semakin mendekat ke angka 1 triliun ya. Semoga saja nggak sampai di bawah dari 1 triliun lagi ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia terkoreksi sebesar 0,82% dalam 24 jam terakhir dan sekarang masih trading kurang lebih di tempat yang sama 21.700-an. Kemarin sekitar pernah sampai paling rendahnya 21.400. Sementara untuk Ethereum dia terkoreksi lebih besar, kurang lebih 2 kali lipatnya sebesar 1,61% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1.522. Sementara untuk BNB dia malah meningkat tipis sebesar 0,29% dan sekarang dia ada di angka 308. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,79% di angka 38 sen. Cardano terkoreksi sebesar 0,44% di angka 36 sen. Dogecoin kembali menjadi ranking 9 dengan peningkatan sebesar 0,33% kemarin ya. Selama 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 8 dolar. Untuk Polygon Matic bisa dibilang dia mulai sedikit koreksi signifikan sebesar 1,34% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 1 dolar lebih 24 sen ya. Jadi overall kita bisa lihat semua cenderung antara terkoreksi tipis atau ada beberapa kasus khusus yang seperti BNB meningkat dengan tipis ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu secara overallnya. Sekarang kita akan geser ke economic calendar. Untuk kemarin kan nggak ada apa-apa. Pada hari ini kita bisa lihat cukup banyak data dari US tapi nggak ada yang bintang 3. Jadi kemungkinan besar nggak akan terlalu volatile karena lagi-lagi nggak ada bintang 3. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa Twitter. Nah, untuk analisa Twitter ini sebenarnya super simple banget. Ini cuma ngomongin soal satu trendline ya. Nah, ini trendline yang kemarin ketembus kurang lebih di tanggal berapa nih? Ya, Januari lah ya, Januari Desember lah. Dimana dia mulai tembus secara trendline-nya di sini. Nah, sekarang mulai retest. Ini kalau gua kira-kira ya, kalau dari si bagan di sini mungkin sekitar 21.500-an. Ya, berarti kemarin sudah di retest. Karena kemarin terendahnya itu di daerah 21.400 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya dan bisa dibilang ini quite easy. Semoga saja Bitcoin bisa bertahan di atas trendline ini dan mungkin kalau secara TA-nya sih ya di sini ya itu tuh berarti kita ngomongin soal ya 21.300 lah. Semoga bisa bertahan di atas dari situ dan lanjut lagi ke atas ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke charting untuk Bitcoin. Kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin dia kemarin sayangnya lanjut lagi turun, tapi sekarang masih dalam keadaan oversold di sini sebenarnya ya. Karena kita bisa lihat kemarin pada tanggal 10 Februari, dia open dan daily close candle itu semuanya di luar dari lower band ya, artinya oversold walaupun RSI-nya enggak ya. Nah, jadi mungkin harapannya adalah di 21.300 bisa ketahan. Dan kalau kita lihat di sini MA50 sudah semakin mendekat ya. Nah, semoga saja nanti bisa membantu supaya BTC bisa kembali lagi mantul. Just in case kalau dia tembus ke sini ya. Dan sekarang kalau kita lihat di angka 20.241 berarti sudah masuk ke dalam bull support band ya. Bull support band itu kan sekitar 20.500 sampai 19.000. Nanti kita lihat di belakang lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk daily-nya harapan gua adalah Bitcoin bisa bertahan di atas dari 21.300. Kalau bisa ya dia kalau mau konsolidasi dulu di sini. Yang penting jangan tembus. Karena kalau dia tembus sayang ya. Karena kalau kita di sini ini adalah daerah demand kemarin yang dari tanggal 15 sampai tanggal 19 kemarin dia terbentuk di sini ya. Kalau sampai dia tembus di sini berarti kemungkinan besar ada resiko bisa kembali ke price range ini bahkan lebih dalam lagi ya. Jadi harapan gua kalau dia mau konsolidasi di atas dari 21.300. Kalau bisa mantul dan mulai retest lagi 22.629 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara short termnya. Untuk secara lebih long termnya kita akan geser ke indeks Bitcoin ya. Untuk indeks Bitcoin kita akan cek yaitu di bull support band. Untuk sekarang kita bisa lihat ini kita sudah mendekati ke akhir minggu ya. Nah, maka otomatis nanti akan ada lagi data baru
untuk bull support band ya. Sekarang kalau kita lihat masih sama harus ya, paling mungkin ada perubahan sedikit lah ya. Kalau kita lihat sekarang bull support band itu ada di angka 20.400 ternyata ya, 20.474 sampai ke 19.068. Nah, jadi kalau daily-nya gue berharap dia nggak sampai tembus 21.300. Tapi kalau ternyata tembus, yang lebih penting mungkin jangan sampai weekly-nya jebol dari dua struktur ini ya. Karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ya, 2015, 2020 bisa dibilang nyaris semua inilah ya. Semua siklus-siklus sebelumnya, apabila dia baru mulai bull run lah kesannya atau mulai siklus baru, kalau dia naik ya, lalu dia gagal mempertahankan bull support band seperti di sini, biasanya akan terjadi lower low. Ya nggak selalu tapi biasanya akan terjadi. Contoh seperti di sini ya, tembus lower low. Lalu kalau kita lihat lagi di sini ya, dia reclaim tapi gagal pertahankan lower low lagi. Lalu di sini di 2000 berapa nih? 2016 juga sama ya. Dia berhasil naik, gagal pertahankan lower low lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya kenapa gue bilang ini sangat penting untuk kita bisa mempertahankan si bull support band yang sekarang secara price range adalah di daerah 20.474 sampai 19.068. Sekali lagi ini ngomongin weekly ya, bukan daily tapi weekly. Jadi semoga saja andaikan kau sampai dia memutuskan untuk koreksi sampai ke sini, kalau bisa sideways dan mantul lagi. Kalau itu bisa terjadi secara statistik ya, bukan ngedukun, tapi secara statistik biasanya kalau seperti itu adalah awal dari bull run ya. Seperti yang kita bisa di sini, gagal tembus. Tapi waktu di sini ya dia berhasil bertahan, mantul, lanjut lagi bull run ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya secara overallnya. Sekarang kita akan bahas mengenai indeks dolar. Ya, kita ganti dulu RSI. Oke, sekarang kita ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat, sebentar ini gue oprek dulu biar nggak pusing ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat dia kemarin mendapatkan pantulan dari 103,13 ya, dan sayangnya sekarang mulai running di atas dari MA50 ya. Untuk sekarang ini berarti masih ada waktu berapa lama nih ya. Ya harapan gue sih 50 bisa bertahan kalau bisa ya. Tapi ini market close. Jadi kemungkinan besar ini udah ketembus ya, berarti jadi ya sayang sekali MA50-nya tembus. Dan bisa dibilang dalam beberapa hari terakhir indeks dolar ini mengalami suatu penguatan yang lumayan ya. Jadi ya harapan gue sih sebenarnya kalau sampai dia bisa lanjut lagi ke atas, semoga aja dia bisa ketahan di sini dan mulai turun lagi ke bawah ya. Karena sekali lagi kita nggak pernah bisa masuk bull market yang sustainable tanpa indeks dolar yang dalam bear market ya. Jadi overall seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa DCWT dan semua konten TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin. Ya, jadi untuk Bitcoin kita bisa lihat dia sekarang sedang dalam keadaan oversold secara Bollinger Band-nya. Dan kalau untuk RSI-nya sih ya netral lah, dia di tengah ya. Jadi maka dari itu setup yang terdekat adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Jadi kalau terjadi retest 1 atau retest 2 di sini alias konfirmasi di 21.300, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 22.629 ya. Itu untuk posisi long.
Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 22.629. Otomatis target TP-nya tinggal kita balik saja, yaitu di 21.300. Jadi itu untuk posisi futures. Ya, dan sekali lagi untuk posisi futures ini otomatis ini untuk lebih jangka pendek dan jangan terlalu besar ya. Lagi-lagi fokus kita lebih ke spot jangka panjang ya. Dan untuk spot jangka panjang dari Bitcoin, buy limit pertama sekarang itu di 21.300, buy limit kedua di 20.774 dan buy limit ketiga for now di daerah MA50 yaitu 20.241 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan untuk spot ini sekali lagi gue ingatkan bukan kita hold 1 hari 2 hari, kita bisa hold sampai ya arguably dalam kondisi sekarang mungkin bisa sampai bulanan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia kemarin sayangnya gagal mempertahankan 1519 ya. Jadi dia daily close di bawah dan pecah struktur. Dan hari ini kita bisa lihat dia mulai retest ini sebagai resisten. Ya, semoga saja pada hari ini dia bisa reclaim. Ya. Tapi kalau sampai besok pagi jam 7, ternyata daily close dari Ethereum masih di bawah dari 1519, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di 1519 dengan target TP di MA50. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau besok masih daily close di bawah, retest 2 alias konfirmasi, nah kita buka posisi short dengan target TP di MA50. Nah, tapi ini gue kasih disclaimer dulu bahwa ini tentunya posisi shortnya sedikit lebih beresiko karena Bollinger Band-nya masih dalam keadaan overbought ya. Oversold di sini. Nah, tetapi andaikan kalau besok dia bisa reclaim ya daily close di atas dari 1519, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1567 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum ya. Overall quite simple ya. Untuk posisi spotnya kita bisa lihat buy limit kita kena semua 1, 2, 3 ya. Berarti kita sudah 3 kali akumulasi. Sekarang kita geser ke buy limit baru kita yaitu di MA50 dan mungkin yang kedua bisa dipertimbangkan di 1434. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat dia terjadi retest pertama di MA20 alias rejection pertama kita. Nah, maka pada hari ini kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di MA20 yang sekarang ada di angka $13 lebih 90 sen ya. Jadi apabila terjadi retest 2 pada hari ini, kita bisa pertimbangkan untuk buka limit limit short tersebut ya. Target TP-nya jelas yaitu di $13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short dari Cosmos atau Atom. Tentunya untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di $13, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP yang konservatif di MA20 yang sekarang ada di angka $13.90 sen. Dan untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan di $14 lebih 43 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Atom, ini super simple ya. Lalu untuk posisi spotnya, buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua sudah kena, tinggal yang belum kena buy limit ketiga saja yaitu di $13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Secara struktur it's still one of the best ya, karena kita bisa lihat dia masih belum membuat lower low. Untuk beberapa aset yang lain ya, itu dia sudah membuat lower low. Jadi overall Atom is quite good ya. Oke, dan sekarang kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat kemarin, atau lebih tepatnya gini deh, tanggal 9 Februari dia jebol, tanggal 10 Februari dia retest pertama, dan pada hari ini buat lo yang tertarik untuk buka posisi short, bisa pertimbangkan untuk pasang limit posisi short yaitu di 36 sen, lebih tepatnya di 0,3627. Apabila kena, maka kita akan punya posisi short dengan target TP di 0,3390 ya. Nah, sekarang kondisinya untuk Cardano sebenarnya dibilang overbought sih enggak ya. Dia dibilang oversold sih enggak ya. Karena pada faktanya kita bisa lihat dia masih di dalam dari Bollinger Band. Nah, jadi untuk ini bisa dibilang posisi shortnya lebih nggak bikin deg-degan lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 33 sen ya. Atau mungkin by that time bisa juga MA50. Nah, target TP-nya adalah di 0,3627 ya. Jadi itu untuk posisi futures-nya.
Untuk posisi spotnya berarti kan yang pertama, kedua sudah kena, yang ketiga saja yang tersisa, yaitu buy limit di 0,3390. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Untuk Cardano sayangnya struktur lower low sudah terbentuk dari tanggal 9 Februari kemarin karena dia jebol lumayan parah. Jadi sudah lower high, lower low. Ya, jadi ini lebih cenderung secara struktur ya, lebih cenderung ke bearish. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Litecoin. Untuk Litecoin kita bisa lihat dia sudah terjadi retest 1 pada tanggal 10 Februari kemarin. Dan pada hari ini sudah terjadi retest kedua. Jadi buat lo yang sudah nungguin posisi short, sudah kena harusnya ya. Nah, posisi short ini target TP terdekatnya adalah di MA50 yang sekarang ada di angka $84 lebih 59 sen. Ya, jadi itu adalah target posisi short kita ya. Nah, untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dari Litecoin, quite simple ya. Dan untuk struktur kita bisa lihat dia sedikit jebol. Sebelumnya MA20 beberapa kali berhasil memantulkan harga Litecoin, tapi pada tanggal 9 Februari kemarin jebol juga ya. Untuk secara spotnya, buy limit pertama MA20 sudah kena, buy limit kedua di MA50 boleh dipertimbangkan, dan buy limit ketiga di $80 lebih 27 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk Litecoin secara posisi futures maupun secara spotnya, dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini ya. Nah, seperti biasa gue nggak akan bosan untuk mengingatkan, yang paling penting itu bukan TA, yang paling penting bukan fundamental, tapi yang paling penting adalah jangan pakai uang panas. Mau di aset kelas apapun, mau di kripto, mau di saham, di apapun juga. Ya, kalau kita udah pakai uang panas, nggak tahu kenapa kayak ada setannya, ujung-ujungnya cut loss lagi, liquid lagi ya. Nah, selain dari itu kalau udah pakai uang dingin nih, ya, yang kedua adalah jangan sampai over leverage. Jadi gini, kalau gue pribadi masih sampai sekarang firm berpikir bahwa posisi futures atau trading futures bisa lah buat ya nambah-nambah lah. Buat jajan, kalau lo ngerokok bisa buat uang rokok lah, walaupun rokoknya bisa banyak banget sebenarnya ya. Tapi intinya bukan untuk wow tiba-tiba jadi miliarder gitu ya, atau tiba-tiba jadi bilioner gitu. Itu kayak terlalu iklan banget nggak sih, iklan di YouTube gitu. Bisa nggak? Bisa, tapi sedikit banget orang yang bisa seperti itu. Jadi menurut gua, itu jauh lebih penting kalau lu buat posisi futures jangka panjang. Ya, akumulasi. Walaupun kesannya kayak membosankan, ya akumulasi gitu ya. Nyari harga average terus. Tapi ujung-ujungnya itu yang akan meleverage kekayaan. Kalau gue pribadi sih itu yang gue rasakan. Ya, mau di kripto, mau di saham, mau di berbagai macam aset kelas lain, ujung-ujungnya time in the market, bukan timing the market yang membuat kita kaya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.